Sebenarnya hal ini masih belum ada titik terang karena ada beberapa alasan. Bukan karena kurangnya minat ilmuwan, tapi karena keterbatasan bukti yang bisa diandalkan. Fosil yang telah ditemukan selama ini sangat jarang menyimpan informasi mengenai jaringan lunak atau perilaku kawin dinosaurus, sehingga membuka ruang luas bagi spekulasi ilmiah. Para ahli paleontolog menyadari bahwa anatomi dinosaurus, terutama pada jenis-jenis besar seperti Sauropoda, menghadirkan tantangan tersendiri dalam bayangkan bagaimana proses reproduksi mereka berlangsung. Penelitian pun terus berkembang dengan mengandalkan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan dinosaurus dengan kerabat modernnya seperti buaya dan burung. Namun pendekatan ini juga masih ada batasan yang perlu diakui. Dan di video ini saya akan membahas 3 aspek utama dalam studi reproduksi dinosaurus. Mulai dari keterbatasan bukti dan spekulasi ilmiah, studi spesifik pada beberapa jenis dinosaurus terkenal, serta perbandingan dengan hewan modern. Jadi siapkan camilan kalian dan subscribe dulu biar gak ketinggalan video menarik tiap minggu. Dan mari kita menjelajah keintiman dinosaurus pada masa itu. Chapter 1. Keintiman dinosaurus. Dinosaurus adalah dunia yang hilang, sebuah era yang hanya bisa kita rekonstruksi melalui serpihan tulang yang membatu. Sayangnya fosil tidak merekam adegan-adegan romantis atau ritual kawin yang kompleks. Akibatnya pemahaman kita tentang bagaimana dinosaurus memiliki pasangan, melakukan pendekatan, dan akhirnya bereproduksi sebagian besar berada dalam ranah spekulasi ilmiah yang diperdebatkan. Setiap kelompok dinosaurus dengan keunikan anatomi dan perilaku yang mungkin berbeda-beda kemungkinan memiliki cara tersendiri dalam melakukan ritual kawin. Bayangkan saja bagaimana cara seekor Tyrannosaurus Rex yang kekar dengan lengan kecilnya melakukan pendekatan terhadap betina, atau bagaimana Sauropoda yang berleher panjang dan berukuran raksasa melakukan perkawinan tanpa membahayakan satu sama lain. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong para ilmuwan untuk menggunakan berbagai pendekatan dalam upaya merekonstruksi adegan purba ini. Salah satu metode utama yang digunakan adalah dengan membandingkan anatomi dinosaurus dengan hewan modern, terutama burung dan reptil yang merupakan kerabat evolusioner terdekat mereka. Struktur tulang punggul, keberadaan ornamen tubuh seperti tanduk dan pelat, dan ukuran relatif antara jantan dan betina dapat memberikan petunjuk awal. Misalnya, ornamen-ornamen mencolok pada beberapa spesies dinosaurus jantan, seperti jambul besar, pelat, dan duri pada Stegosaurus. Dia juga berperan dalam menarik perhatian betina atau menunjukkan dominasi dalam persaingan antar jantan. Namun penting untuk ditekankan bahwa semua rekonstruksi dan spekulasi mengenai ritual kawin dinosaurus masih bersifat tentatif dan dapat berubah seiring dengan penemuan fosil baru dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kita tidak memiliki rekaman video atau catatan perilaku langsung dari makhluk-makhluk ini. Kita hanya bisa mengandalkan interpretasi dari bukti-bukti tidak langsung yang tersedia. Lantas mengapa ritual kawin dinosaurus menjadi ranah spekulasi? Ada beberapa alasan mendasar untuk hal ini. Pertama, fosilisasi organ reproduksi internal sangat jarang terjadi. Jaringan lunak termasuk organ-organ yang terlibat dalam perkawinan umumnya membusuk sebelum proses fosilisasi dapat berlangsung. Akibatnya kita memiliki sangat sedikit bukti fisik langsung mengenai bentuk dan fungsi alat reproduksi dinosaurus. Yang kedua, dan mungkin yang lebih signifikan, adalah ketiadaan perilaku yang dapat diobservasi secara langsung. Kita tidak dapat mengamati bagaimana dinosaurus berinteraksi satu sama lain dalam konteks perkawinan. Perilaku adalah aspek penting dalam ritual kawin banyak hewan modern, melibatkan tampilan visual, vokalisasi, sentuhan, dan bahkan pertempuran. Tanpa adanya catatan perilaku fosil, para ilmuwan harus membuat inferensi berdasarkan pemahaman kita tentang perilaku hewan masa kini dan petunjuk-petunjuk anatomi yang ada. Meskipun penuh dengan ketidakpastian, upaya untuk memahami kehidupan sosial dan reproduksi dinosaurus terus berlanjut. Setiap fosil baru yang ditemukan berpotensi memberikan secercah cahaya, tambahan, dan pengetahuan ke dalam misteri ini, membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami bagaimana makhluk-makhluk luar biasa ini mempertahankan eksistensinya selama jutaan tahun. Chapter 2. Kehidupan. Mari kita telaah beberapa contoh spesies dinosaurus dan bagaimana para ilmuwan berspekulasi mengenai kehidupan percintaan mereka berdasarkan pemahaman anatomi dan perbandingan dengan hewan modern. Yang pertama, Ankylosaurus. Dinosaurus herbivora besar yang dikenal dengan tubuhnya yang terlindungi, pelat tulang keras, dan bentukan besar di ekor menjadi salah satu contoh unik dalam dunia prasejarah.
Bentuk tubuhnya yang rendah dan lebar dengan kaki yang kuat membuatnya sulit dibayangkan menjalani ritual perkawinan yang umum dilakukan oleh hewan lain. Dengan perlindungan tulang yang meliputi hampir seluruh tubuhnya, baik punggung maupun sisi tubuhnya. Tantangan utama bagi para ilmuwan adalah bagaimana dua individu dari spesies ini dapat berposisi untuk melakukan perkawinan. Pendekatan konvensional seperti dari atas atau belakang tampaknya tidak memungkinkan mengingat perlindungan tulang dan duri tajam yang dimilikinya. Sejumlah teori spekulatif telah berkembang untuk menjelaskan bagaimana perkawinan mungkin dilakukan. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa pejantan mungkin harus mendekati betina dari samping, dengan salah satu kakinya sedikit terangkat untuk memudahkan akses. Tentu saja perbedaan ukuran tubuh antara jantan dan betina bisa menjadi faktor penting dalam kesuksesan ritual kawin ini. Pejantan yang lebih kecil kemungkinan akan menghadapi kesulitan untuk menemukan posisi yang lebih tepat, mengingat ukuran tubuh yang besar dan pelindung tulang yang ada. Meskipun belum ada bukti yang cukup untuk mendukung teori ini, mereka tetap menjadi bahan spekulasi yang menarik di kalangan peneliti. Mengenai reproduksi, Ankylosaurus diperkirakan bertelur seperti banyak reptil modern. Namun karena tidak ada fosil telur yang ditemukan, sangat sedikit yang dapat diketahui tentang ukurannya, bentuknya, atau jumlah telur yang diproduksi oleh spesies ini. Perilaku terkait bertelur dan pengasuhan anak juga menjadi misteri. Apakah Ankylosaurus meninggalkan telurnya setelah bertelur atau berperan dalam pengasuhan anak? Semua ini masih menjadi bahan spekulasi yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang kedua, Sauropoda, kelompok dinosaurus berkaki 4 dengan leher dan ekor yang sangat panjang, termasuk beberapa hewan darat terbesar yang pernah ada. Ukuran mereka yang kolosal menimbulkan pertanyaan yang menantang tentang bagaimana mereka bisa berpasangan. Anatomi sauropoda yang paling mencolok adalah ukuran tubuh mereka yang sangat besar, leher yang sangat panjang, dan ekor yang sangat kuat. Bayangkan seekor Argentinosaurus atau Patagotitaniorum mencoba untuk kawin. Bagaimana mereka menjaga keseimbangan? Bagaimana pejantan mencapai betina? Para ilmuwan berspekulasi bahwa perkawinan sauropoda mungkin melibatkan pejantan yang memposisikan diri di samping atau di belakang betina. Ekor yang panjang dan fleksibel mungkin berperan dalam bantu keseimbangan dan memberikan dukungan. Mengingat ukurannya kemungkinan besar, mereka melakukan perkawinan di darat atau air untuk mengurangi beban mereka. Reproduksi sauropoda pasti melibatkan telur. Fosil sarang dan telur sauropoda telah ditemukan di beberapa lokasi, memberikan kita sedikit gambaran tentang aspek spesies ini. Telur sauropoda umumnya berbentuk bulat dan berukuran relatif kecil dibandingkan dengan ukuran induknya. Beberapa bukti menunjukkan bahwa beberapa spesies sauropoda mungkin kembali ke lokasi yang sama untuk bertelur secara berkelompok. Namun perilaku pengasuhan anak pada sauropoda masih belum jelas. Ukuran tubuh mereka yang besar mungkin membuat pengasuhan langsung menjadi tidak praktis. Chapter 3. Perbandingan. Untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang kemungkinan cara dinosaurus bereproduksi, kita dapat melihat hewan-hewan modern, terutama yang memiliki beberapa kemiripan fisik atau filogenetik dengan dinosaurus. Salah satu contoh yang relevan adalah buaya. Buaya adalah reptil berkulit tebal yang masih hidup hingga kini dan merupakan kerabat jauh dinosaurus. Cara perkawinan buaya melibatkan ritual yang kompleks. Pejantan seringkali melakukan tampilan visual dan vokalisasi untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan dominasi terhadap pejantan lain. Perkawinan itu sendiri biasanya terjadi di air, di mana pejantan akan menaiki punggung betina dan menggunakan kloakanya untuk fertilisasi internal. Dan cara inilah yang kemungkinan dilakukan oleh Ankylosaurus, Stegosaurus, atau bahkan Sauropoda, mengingat ukuran mereka juga sangat besar dan kuat. Meskipun buaya dan dinosaurus memiliki nenek moyang yang sama, ada keterbatasan yang signifikan dalam membandingkan cara perkawinan mereka secara langsung. Dinosaurus sangat beragam dan tidak semua memiliki anatomi atau ukuran yang sama dengan buaya. Selain itu, evolusi telah memisahkan kedua kelompok ini selama jutaan tahun, sehingga cara reproduksi mereka mungkin telah mengalami perkembangan yang berbeda. Salah satu aspek penting dalam memahami reproduksi vertebrata adalah keberadaan kloaka. Kloaka adalah bukaan tunggal yang digunakan untuk fungsi ekskresi, reproduksi, dan pelepasan produk pencernaan. Pada banyak reptil, burung, dan beberapa mamalia, kloaka adalah satu-satunya jalan keluar untuk sperma dan telur. Evolusi kloaka pada dinosaurus dan perbandingannya dengan hewan modern
dapat memberikan petunjuk tentang mekanisme reproduksi mereka. Pada hewan modern seperti buaya dan burung yang merupakan keturunan langsung dinosaurus, kloaka memainkan peran sentral dalam perkawinan. Transfer sperma terjadi melalui kontak kloakal. Para ilmuwan menduga bahwa dinosaurus juga menggunakan kloaka untuk reproduksi. Namun bentuk dan struktur spesifik kloaka pada berbagai jenis dinosaurus tidak diketahui karena kurangnya bukti dari fosil. Evolusi kloaka telah menghasilkan berbagai adaptasi pada kelompok hewan yang berbeda. Pada beberapa burung misalnya, pejantan memiliki penis yang hanya digunakan saat perkawinan. Sementara pada burung lain, transfer sperma terjadi melalui kontak kloakal yang cepat. Memahami evolusi kloaka pada reptil dan burung modern dapat membantu kita membuat perkiraan yang lebih terdidik tentang bagaimana organ ini mungkin berfungsi pada dinosaurus. Meskipun kita mungkin tidak akan pernah memiliki gambaran yang lengkap dan akurat tentang ritual cinta dan reproduksi dinosaurus, setiap penemuan fosil baru dan setiap penelitian komparatif dengan hewan modern membawa kita selangkah lebih dekat untuk mengungkap misteri kehidupan makhluk purba ini. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.